Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah table layout. Jadi, ada banyak sekali layout di Android dan salah satunya adalah table layout. Sesuai dengan namanya, bentuk dari layoutnya mengikuti aturan-aturan dari table. Jadi aturannya hampir sama dengan aturan pada saat kita membuat table di HTML atau di Microsoft Word dan sebagainya. Untuk memulainya, syaratnya tetap menggunakan emulator BlueStack, harus dalam keadaan aktif terlebih dahulu sampai dengan seperti ini. Dan kalau sudah aktif BlueStack-nya, baru kita tambahkan project baru di Android Studio. Start a new Android Studio project. Template-nya masih menggunakan empty activity dan nama dari project-nya adalah project table layout. Silakan tentukan package name-nya, kemudian juga lokasinya, dan akhiri dengan mengklik button finish. Sinkronisasi library-nya melalui Gradle. Untuk kasusnya sendiri, skenario yang saya buat adalah layout dari login, aplikasi login. Jadi hampir semua apps ada login. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat activity login dan dengan menggunakan table layout. Sinkronisasinya sudah selesai dan masih di bagian layout, di bagian resources, kemudian bagian layout. Ini ada activity main. Kita masuk ke kode XML-nya. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya gunakan adalah table layout. Oke, udah kita lihat pasangannya, tag pembukanya table layout dan tag penutupnya adalah /table layout. Belum terlihat sama sekali. Text view-nya saya delete karena tidak dibutuhkan. Baik. Sekarang konsepnya tetap sama. Table, di dalam table tentunya ada baris. Jadi elemen pertama dari table adalah baris. Kita tambahkan barisnya. Table layout, table row.
Oke, dan pasangannya tag penutupnya adalah slash table. Oke, yang kita buat adalah satu table yang isinya adalah nantinya ada dua kolom. Jadi kolom pertama nantinya ada keterangan user ID, kemudian di kolom kedua nantinya ada edit text yang digunakan oleh pengguna untuk menginput data user ID-nya. Nah, sebelum ke bagian tersebut, saya ingin menampilkan text view terlebih dahulu. Text view. Teksnya adalah form login, width dan height-nya saya buat wrap content. Oke, kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Oke, nah, oke, di sini tergantung kembali lagi untuk masalah desainnya. Jadi desainnya kembali lagi ke tergantung dari desainnya sendiri mau diapakan. Misalnya mau saya rubah untuk masalah size-nya, saya besarkan text size 25 sp. Oke, sudah lebih besar. Atau saya mau tebalkan, stylenya bold, sudah lebih baik. Seperti yang saya bilang tadi, nanti kolom ini terdiri, table ini akan terdiri dari dua kolom, tapi untuk baris pertama saya akan melakukan layout span. Oke, saya lihat dulu ini. Oh, height-nya tidak mungkin ya, wrap content. Oh, sorry. Width-nya oke, sebentar, kita ubah terlebih dahulu. Oke, kita ubah terlebih dahulu. Kita buat baris yang kedua dulu. Baris yang keduanya adalah, baris pertama adalah judul, baris yang kedua table row, dan ditutup dengan table row. Oke, baris kedua text view yang pertama adalah judulnya. Judulnya text view, ID tidak perlu ya, tidak dia akan digunakan di dalam proses programming. Teksnya adalah user ID atau user ID. Kemudian apa lagi ya, kemudian size-nya mungkin saya besarkan sedikit, 16 sp, dan
Oke, kemudian kolomnya adalah kolom pertama dengan indeks ke 0. Oke, yang kedua, kolom kedua isinya adalah edit text. Width-nya wrap content, ini saya beri width dan height dulu. Width-nya wrap content saja, height-nya juga begitu, wrap content. Edit text, kemudian height-nya wrap content, kemudian saya beri hint-nya adalah silahkan input. Oke. Dan kemudian apa lagi ya, misalnya backgroundnya mau saya rubah, atau ya boleh backgroundnya, misalnya warna dari backgroundnya saya mau beri warna yang lain, misal HTML warna harus dengan menggunakan kode hexa. Saya tentukan dulu warnanya, mungkin warna yang sedikit gelap. Misal saya ambil warna ini warna yang saya pilih. Silakan tentukan sendiri warnanya mau warna apa. Diawali dengan tanda crash. Oke. Kemudian di sini edit text, saya ganti juga warnanya dengan warna putih. Ini ya, F-nya 6 kali. Oke, udah terlihat di sini. Wrap content, kemudian warna tulisannya, saya ganti menjadi putih, boleh text color. Baik. Kemudian form loginnya juga sama, saya ganti text color yang menjadi putih. Oke, baik. Oke, udah berhasil dengan baik. Ini baris yang pertama, kemudian baris yang kedua terdiri dari 2 kolom. Layout kolomnya adalah layout kolom kedua. Jadi indeks ya, selalu ada indeks. Kolom ke-0 isinya adalah kalimat user ID. Kolom dengan indeks ke-1 adalah isinya edit text. Nah, saya tambahkan kembali baris ketiga.
Saya tambahkan di sini password ya, pasti text view, teksnya password, kemudian text size-nya 16 sp, kemudian width dan height-nya, width-nya wrap content saja, height-nya wrap content, kemudian text color menjadi warna putih, dan kolomnya adalah kolom dengan indeks ke 0. Oke. Nah, kemudian kolom kedua, edit text. Hint width-nya dulu, width dan height seperti biasa, wrap content, height-nya wrap content, kemudian hint-nya silakan isi password misalnya, atau kita buat sama isi user ID. Oke, kemudian apa lagi? Colornya, layout colornya ya, background menjadi warna putih. Oke, udah seperti ini. Sudah berhasil. Kemudian kolomnya kolom ke 1. Oke, udah berhasil sampai di sini. Kita ininya ya, type-nya di sini harus di hidden apa yang di input oleh pengguna. Oleh karena itu input type-nya adalah text password. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat di sini masih atribut standar. Nah, ada atribut khusus yang bisa digunakan di dalam table layout, yaitu yang dinamakan dengan stretch column. Jadi digunakan untuk melebarkan kolom, ya, melebarkan konten dari kolom tepatnya. Nah, contohnya seperti ini. Di kolom kedua, saya ulangi kembali, pada baris kedua ada user ID dan edit text user ID. Nah, kolom keduanya yang indeks ke 1, kalau diperhatikan masih banyak space kosong. Nah, bagaimana cara melebarkannya, mengisi space kosong tersebut? Nah, di sini kita bisa menggunakan atribut stretch column. Nah, kolom mana yang mau dilebarkan, kolom keberapa? Nah, ini bisa diisi dengan indeks kolomnya. Misal saya ingin melebarkan kolom ke 1. Oke. Nah, ini kolom ke 1-nya yang dilebarkan. Atau mau kolom yang pertama, kolom ke 0. Oke. Nah, ini terlihat. Nah, bagaimana kalau mau dijadikan 1? Kalau mau dibagi dengan sama rata. Nah, kita gunakan dengan simbol bintang. Nah, ini atribut khusus yang hanya ada di table layout. Selain atribut tersebut, ada kebalikannya, ya. Ada stretch column, ada shrink column. Shrink column ya digunakan untuk mengecilkan, mereduce, mengurangi lebar dari
kontennya kolom. Ya, kebalikannya. Kalau dilebarkan stretch, kalau dikecilkan menggunakan shrink. Dan yang ketiga ada collapse kolom. Jadi ada, misal sebagai contoh, saya ada 2 buah kolom. Kalau saya mau mengkolaps, ya, istilahnya menghidden kolom tertentu dari table. Nah, ini bisa kita lakukan dengan atribut collapse kolom, ya. Jadi ada shrink kolom. Ini shrink kolom, kemudian juga ada collapse kolom untuk menyembunyikan kolom tertentu sehingga menjadi tidak terlihat, menjadi invisible. Misalnya kolom indeks ke 0 mau saya buat invisible, tidak terlihat, kita bisa menggunakan collapse kolom. Nah, pada kesempatan ini kita hanya menggunakan stretch kolom. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, setelah itu pasti ada button. Nah, ini baris pertama saya collapse. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris yang selanjutnya adalah baris keempat. Oke, baris keempat. Kita isi dengan button. Button teksnya adalah, misalnya adalah login. Oke, kemudian apa lagi? Width-nya, ya, width-nya wrap content, dan height-nya juga wrap content. Kemudian layout span, kita lihat. Oke, bisa ya. Jadi dua buah kolomnya, ada 2 buah kolom, saya jadikan satu kolom, di merge jadi satu kolom kalau di Excel. Nah, menggunakan apa? Menggunakan layout span. Nah, kemudian width-nya mengikuti ukuran dari konten. Kemudian apa lagi ya yang bisa kita lakukan? Size-nya, text size-nya mungkin saya besarkan. Text size-nya 20 dp. Oke, lebih baik. Nah, oke, udah. Kemudian apa lagi ya? Nah, masalah desainnya mungkin kita tambahkan di sini sedikit margin supaya lebih baik. Saya tambahkan margin 8 dp. Bagaimana? Kita lihat. Saya buat lebih sedikit, 16. Oke, ini 16. 8 saja ya, lebih baik 8. Row yang kedua, baris yang kedua juga sama, marginnya 8. Oke, baik, ini juga sama, marginnya 8. Nah, boleh silakan dibuat sendiri, tentukan sendiri berapa margin yang baik untuk desainnya. Margin 8 dp. Oke.
Oke. Oh ya, apalagi ya? Oh, ini stretch kolomnya mungkin yang saya stretchkan adalah kolom indeks ke 1, edit teksnya. Oke, lebih baik. Untuk login, kalau kita mau menengahkannya, layout span-nya kita jadikan 2, kita merge 2 kolom menjadi 1. Kemudian gravity-nya center. Oke, gravity ya. Gravity artinya posisinya di dalam di dalam kontennya. Jadi posisinya ini loh. Ini posisinya berada di tengah. Oke, udah lebih baik. Kemudian apa lagi yang bisa kita perbaiki dari sisi desain layoutnya. Kemudian di sini misal sebagai contoh mau saya pindahkan ke tengah, artinya di sini kita gunakan layout gravity center atau tidak ya? Atau yang lain. Baik, kita running dulu sebaiknya. Apakah berjalan dengan baik ataukah tidak? Running, sedang running. Oh, ini boleh diberi sedikit jarak. Oke, sudah kelihatannya atau masih belum ya? Kita running lagi. Oke, kita lihat sudah atau belum. Oke, berjalan dengan baik. Untuk emulatornya saya ubah menjadi portrait. Nah, ini bentuknya. Ini boleh diberi sedikit spasi antara kata-kata dan loginnya, boleh. Artinya di sini di user ID saya beri sedikit atau diberi boleh saya beri sedikit margin kanan, margin right 8 dp. Passwordnya juga sama, password margin right 8 dp. Oke, lebih baik kelihatannya. Oke, atau mau diberi padding juga boleh, misalnya untuk table row-nya sini diberi padding 8 dp. Oke, ini ya, oke, tidak terlalu berpengaruh signifikan dengan desainnya, saya abaikan saja. Oke, kemudian kalau saya mau menengahkannya tetap dengan gravity, bisa nggak? Oh iya, benar ya, kita lihat bisa nggak.
Ada yang salah. Apa ini? Oh, ini 8 DP. Saya ulangi lagi. Typo. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Saya running lagi. Nah, ini posisinya berada di tengah layar. Kalau mau diubah menjadi di bottom, jadi ada beberapa login yang kalau diperhatikan posisinya bukan di atas, bukan di tengah, tapi di bagian bawah device. Ya, gravity-nya kita ubah menjadi bottom. Oke, kita running, kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, seperti ini. Ya, banyak sekali desainnya. Biasanya di sini ditambahkan background gambar dan sebagainya. Ya, balik lagi tergantung dari desainnya sendiri mau bagaimana. Harus ada kajiannya dulu biasanya bagaimana posisi yang baik, lebih mudah di pengguna, kemudian juga ada pertimbangan branding, logo dan sebagainya. Ya, ini sebagai salah satu contoh saja. Dan kemudian di sini kalau diperhatikan masih ada ini ya, judulnya ya silakan diubah sendiri. Kemudian kalau mau menghilangkan bagian atasnya, sebentar, kita lihat dulu, kita running dulu. Oke, udah berhasil dengan baik. Temsnya sendiri di manifest.xml ini bisa kita ubah stylenya, temsnya ada banyak, slash kemudian diikuti dengan menekan tombol CTRL spasi, maka akan tampil pilihannya. Misalnya adalah tem app compat no action bar, jadi tidak ada action bar. Nah, ini di bagian atasnya ada action barnya. Nah, ini kalau no action bar artinya kosong sama sekali, tidak ada. Ya, kembali lagi ini masalah desainnya, silakan ditentukan sendiri bagaimana baiknya. Nah, ini hilang, hanya ada loginnya saja dan berubah ya. Ini loginnya disesuaikan dengan temsnya no action bar. Baik, sampai di sini kita sudah bisa menggunakan layout, salah satu layout di dalam Android, yaitu table layout. Kemudian juga ada atribut yang digunakan, ada tag table row untuk menambah baris, kemudian ada stretch column, kemudian juga ada yang banyak yang kita pelajari hari ini. Saya akhiri dengan ucapan semoga bermanfaat dan semoga masih melakukan eksplorasi sendiri untuk table layout dari sumber-sumber yang
segala macam sumber, silakan di googling atau bisa mencari buku yang berkaitan dengan table layout. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat belajar.